Ya, jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Apa yang tadinya ada menjadi tidak ada. Tiba-tiba saya ada gerakan. Tidak boleh lebih dari 4,5 jam obat itu harus sudah masuk. Bagaimana cara mengelola bagi sebagian dari kita yang sudah mengalami hipertensi ini? Bagaimana cara mengelola supaya tidak terjadi serangan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Merdeka, selamat pagi. Pagi hari ini senang sekali bertemu dengan teman-teman semua dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Kenapa? Karena kita kehadiran seseorang spesial. Nah, Mas Toto, pagi hari ini kelihatannya kita kedapatan rezeki nomplok nih Mas Toto. Kenapa? Karena kita menggali sesuatu yang lagi hits. Salah satu yang lagi hits ini kan kesehatan Mas Toto. Iya. Ya kan? Makanya banyak sekarang ini Mas Toto pada berlari-lari, berlomba-lomba olahraga kan tujuannya mau sehat gitu kan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas lebih detail gitu kan. Nah, sedikit mau cerita Mas Toto, jarang-jarang kita kedatangan tamu istimewa gitu. Dari kalangan medis ini jarang. Betul, Mas Toto, saya tuh pengen memperkenalkan tapi takut kebilet-bilet lidahnya karena titelnya luar biasa panjang kan. Ini izin dokter. Jadi hobinya sekolah ini, Mas. Hobinya sekolah gitu kan. Izin matur nanti mohon direvisi dokter. Dr. Dodi Tugasworo Pramukarso SPNIIO KMH CMC. Selamat pagi dokter. Pagi. Sehat selalu dokter. Sehat selalu ya. Sehat selalu buat semua ya. Amin. Dokter, Sekolahnya kok panjang banget ini, berapa puluh tahun ini, Dok? Ya itu sebetulnya itu menyalurkan stres sebetulnya. Jadi kalau stres itu sekolah soalnya. Mantap ini. Kita kalau stres ngapain? Dok, kalau stres itu kadang yang ditarik itu malah bukan buku, yang tarik itu bantal dok. Jadi kalau tarik malah gitu, itu narik bukan narik buku tapi narik bantal gitu mas. Ya kita ini yang luar biasa. Dokter, dok sebenarnya kita punya banyak hal pertanyaan dok mengenai terutama kan sekarang ini kan salah satu silent killer gitu kan, itu kan adalah stroke ya dok. Dan kemarin itu tanggal 29 Oktober itu adalah stroke day. Gitu. Wah, ini kan sebenarnya sebagai alert untuk kita semua bahwa stroke day itu sesuatu hal ini mengingat untuk teman-teman muda juga dok. Kenapa? Karena mohon maaf dok, saya punya 3 sahabat dok, yang satu meninggal dunia karena serangan jantung usia 38 tahun, yang satu meninggal juga kena serangan jantung, yang satu kena stroke dok. Jadi buat saya ini usia di bawah 40. Di bawah 40 dan itu jadi momentum jantung stroke. Nah, ini kan sangat sebenarnya buat kita itu alarm dok bahwa ini bahwa kesehatan ini suatu hal yang mahal yang perlu kita perhatikan lebih detail lagi itu ya Mas Toto ya. Apa dok kira-kira yang menjadi yang menjadi peringatan bagi kita generasi muda pun di bawah 40 sekarang juga banyak yang menderita sakit-sakit yang disebut silent killer tadi. Ya, saya cerita mengenai stroke ya. Jadi stroke itu gampangnya apa yang tadinya ada menjadi tidak ada, atau apa yang tadinya tidak ada menjadi ada dan terjadi secara mendadak, kita harus waspadai sebagai stroke. Ya, jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Apa yang tadinya ada menjadi tidak ada. Saya bisa ngomong gini, tiba-tiba nggak tahu, nggak bisa mengucapkan kata-kata. Nah, artinya itu serangan. Tadinya tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba saya ada gerakan. Ya. Jadi semua yang sifatnya mendadak itu harus diwaspadai sebagai stroke. Jadi misalkan kesemutan tiba-tiba satu sisi, ya kita harus segera tuh ke rumah sakit. Dan stroke ini insidennya sekarang makin meningkat. Tidak hanya di Indonesia, di dunia. Ya, karena faktor risikonya banyak. Hipertensi paling sering. Ya, diabetes, kemudian kolesterol, trigliserid, asam urat, ya, stres, merokok, kurang gerak,
ya, mengorok, ya itu semua termasuk dari penyebab-penyebab stroke. Selain usia, jenis kelamin, ya laki-laki lebih sering, ya. Panjenengan semua hati-hati, ya daripada wanita, ya, dan juga pada ras orang kulit hitam lebih sering daripada orang kulit putih, ya, atau mungkin ada dari keturunan genetik gitu bisa juga. Jadi itu yang perlu kita waspadai itu, ya. Pokoknya kalau ada sesuatu segera ke rumah sakit. Tidak boleh lebih dari 4,5 jam obat itu harus sudah masuk. Tidak boleh lebih dari 4,5 jam. Setelah terjadinya ada menjadi tiada menjadi ada tadi ya. Jadi mulai dihitung onsetnya kapan, terjadinya kapan. Nah itu harus cepat bawa ke rumah sakit. Soalnya kalau terlambat, misalkan lebih 4,5 jam itu nanti obat kita tidak bisa masukkan obat. Padahal obat itu sangat bermanfaat gitu. Dan ini disediakan oleh pemerintah gitu. Sayang kalau itu tidak dimanfaatkan. Cuman kita harus ke rumah sakit yang ada fasilitas CT scan paling tidak. Ya, karena CT scan itu adalah diagnosis untuk diagnosis stroke ini. Ya, apakah dia stroke? Itu ada dua, ada yang sumbatan, ada yang perdarahan. Ya, jadi ada yang stroke sumbatan, pembuluh darahnya tersumbat. Dari sekian banyak faktor tadi dok, yang paling sering terjadi khususnya yang ada di Indonesia ini, serangan yang seperti apa? Apakah dari hipertensi ataukah dari genetik atau apa? Hampir 80% stroke itu hipertensi. Ya. 80%. Ya. Nah, sekarang dok, bagaimana cara mengelola bagi sebagian dari kita yang sudah mengalami hipertensi ini, bagaimana cara mengelola supaya tidak terjadi serangan gitu? Sekarang kan kita ngomong preventif nih. Preventifnya itu 3O 1D. 3O 1D. O pertama olahraga. Jadi pada mereka yang belum terkena stroke, ayo olahraga. Ya. O kedua olah seni. Nyanyi-nyanyi, pelihara tanaman, pelihara ikan, apa hobinya? Hati harus seni. Karaoke boleh ya, bagian itu. Ya, hati harus senang, ya. O ketiga olah jiwa. Sabar ora kemerungsung. Nah, jadi 3O 1D. D-nya diet. Lah tergantung laboratnya apa. Kalau dia kolesterolnya tinggi, tentunya dia harus diet yang berlemak-lemak, ya. Jadi asam uratnya tinggi, itu juga harus diet, ya. Jadi makanannya, pola makannya diatur. Jadi 3O 1D. Mudah-mudahan tidak kena stroke. Ya, dan jangan lupa kalau usianya sudah 50 tahun, ya paling enggak setengah tahun sekali lah periksa laborat. Supaya kita ya mengetahui kondisi tubuh kita. Gitu. Kalau O-nya jadi cuma olah seni doang gitu nggak bisa ya dok, tetap harus ada olah yang lain. Nah, olah seni tok tapi kemerungsung pi. Oh iya betul. Itu Pak Pulo nggak boleh merungsung betul. Sabar betul. Ya olahraga ya. Dok kalau misalnya kebetulan tadi saya cerita nyambung yang tadi dok. Sahabat saya ini yang 2 tadi udah terlewatkan nggak tertolong dok. Yang satu kena serangan stroke tadi dok. Dari mulai pertama nggak bisa gerak sampai akhirnya sudah bisa normal. Tapi salah satu yang belum bisa kembali normal adalah ucapannya. Jadi ucapannya itu terbatas dok. Nah, apakah itu bisa recovery lagi normal seperti sedia kala atau memang itu jadi salah satu bentuk penyakit yang memang tidak bisa jadi bagian yang memang tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Iya. Jadi stroke itu orang bilang biasanya stroke itu adalah madesu. Masa depan suram. Nah, tapi gini, tadi saya udah bilang kalau itu cepat bawa rumah sakit, insya Allah dia akan balik. Apalagi serangan pertama, biasanya dia kembali lagi. Nah, jangan sampai serangan kedua. Ketika itu terjadi serangan kedua, mungkin lokasinya udah beda. Karena otak kita dari
Tuhan sudah dipeta-petakan mana daerah mulut, mana daerah tangan, mana daerah kaki. Itu tadi yang kena daerah mulut. Mungkin tangan dan kanannya juga kena, karena itu berarti dia ada di sisi kiri lukanya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kayak dokter udah tahu kalau orang datang, oh oke, mesti sisih kono iki. Nah, gitu udah tahu ya, lukanya di petanya di otak tuh ya sudah tahu karena udah dipeta-petakan. Nah, kenapa dia nggak bisa kembali? Itu evaluasinya 3, 6, 1 tahun. Kalau dia sudah 1 tahun lebih, kadang-kadang sulit untuk balik. Jadi ketika dia setelah serangan stroke pulang ke rumah, maka dia harus tetap pola hidupnya dijaga, ya, makanannya dijaga. Kemudian dia harus melalui proses rehabilitasi medik, ya, terus sampai kita 1 tahun bahkan lebih. Jadi itu yang dihadapi kalau orang kena stroke tadi adalah sebetulnya banyak hal. Keluarganya harus siap, ya kan, psikisnya, ekonominya, karena obat-obatan stroke tidak berhenti hanya di sini, dia akan terus sampai ini. Nah, ini yang bikin kadang-kadang ya juga ini, dan kadang-kadang saling surup itu antara penderita sama keluarganya. Karena orang stroke kadang-kadang ada gangguan kepribadian dan pola hidup. Jadi orang pendiam bisa tiba-tiba marah-marah tanpa sebab. Nah, terus orang marah-marah bisa pendiam, ya, terus berargumentasi yang irasional, ya, itu juga termasuk kadang-kadang masuk di situ. Nah, kadang-kadang dia pola hidupnya kalau malam jam 2, jam 3 bangun, ya, pagi dia tidur. Nah, ini kadang-kadang bikin keluarga ini jadi saling surup, istilah orang Jawa, ya, saling surup, ya. Nah, enggak sama, akhirnya bertengkar isinya, menganggap bahwa orang yang sakit stroke ini sama dengan dirinya. Padahal ini juga depresi juga, karena dia mungkin gangguan dari handicap dari itunya, ya, anggota geraknya dan sebagainya, itu dia frustasi juga mungkin. Nah, itulah yang kadang-kadang keluarga ini tidak menyadari itu sehingga tidak mensupport secara bagus. Harusnya kalau pada orang yang stroke di dalam keluarga itu, maka peran keluarga ini penting dalam rangka mensupport ini. Berarti setelah 1 tahun, kalau memang ternyata tidak ada perubahan, ya kemungkinan besar memang tidak bisa kembali lagi, ya, Dok? Kemungkinan besar irreversible, walaupun prinsip otak untuk plasticity, artinya untuk memperbaiki diri, itu tetap ada. Soalnya di luaran sana, Dok, ada campaign yang herbal lah, atau mungkin tusuk jarum lah, itu kan kadang kan ini masih menjanjikan kembali, itu kan kadang sesuatu ini, Dok, ya gitu. Ada harapan. Ya, harapan itu Dok, kalau dari sisi medis. Ya, mungkin akupuntur bisa membantu. Ya, akupuntur mungkin bisa membantu. Tapi ada yang pameo yang harus kita sama-sama untuk perangi di masyarakat. Misalkan kejadian stroke, itu yang paling sering kan dicocoki jarum, dikeluarin darahnya. Nah, prosesnya di sini, yo, darah sini yang dikeluarin. Nah, enggak nyambung. Enggak nyambung. Artinya itu harus masyarakat harus hindari itu. Pemahaman itu harus dihindari. Kalau ada yang jatuh dibentak-bentak suruh bangun sendiri, nah itu wis tiba kok tangi dhewe. Nah, ngono lah. Wis lumpuh ora ditulungi, tiba kon tangi dhewe. Nah, itu enggak inilah. Jadi yang penting kalau begitu ada serangan stroke, langsung bawa ke rumah sakit. Bukan ke praktek dokter loh, nggak usah ke praktek saya. Langsung ke rumah sakit, ya. Dok, tentang ini tadi, usia penderita stroke itu yang sekarang itu semakin muda begitu ya. Kalau dulu kan usia-usia lanjut gitu, tapi sekarang kok masih muda, di bawah 40, masih sangat produktif, ternyata juga bisa kena serangan. Faktor apa ini, Dok? Apakah konsumsi makanannya atau 3O1D tadi atau seperti apa? Salah satunya mungkin 3O1D-nya tidak jalan, ya. Mungkin sibuk, jadi atau biasa berkurung, duduk di depan laptop terus harian begitu terus, ya, sehingga olahraganya tertinggal, olah seninya tertinggal, ya. Akhirnya stres karena kompetisi, ya, kurang sabaran, macet di jalan, kemerungsung dan sebagainya, ya kan. Jadi memang situasi baik untuk diri sendiri maupun dituntut oleh lingkungan, sehingga membuat yang muda-muda itu sekarang itu lebih banyak terserang stroke, ya. Dan juga stroke sebetulnya tidak hanya muda, anak-anak ada pasien, iya,
Pasien saya ada yang umurnya 6 tahun. Ya, ya, 6 tahun ya. Jadi itu gejalanya dibawa oleh ibunya gitu jatuh, bawa lagi jatuh. Kemudian dia diagnosis sebagai epilepsi. Tapi ketika saya periksa dengan alat Doppler itu ternyata pembuluh darah otaknya semua menyempit. Nah akhirnya kita cek, ketemulah itu genetik. Jadi memang pada anak-anak bisa terjadi stroke. Ya, tapi itu kecil frekuensinya. Yang paling sering sekarang adalah memang makin stroke itu makin usia makin lanjut itu berpotensi, ya makin tinggi usianya dia berpotensi, ya. Tapi penelitian juga bilang bahwa stroke itu banyak di perkotaan daripada di desa, ya. Nah, mungkin pola hidupnya tadi, ya. Kalau perkotaan juga dekat dengan pantai, ya. Garam mungkin akeh gitu ya, kalau di sana kurang makan garam gitu ya. Nah itu penting juga itu. Jadi kita memang stroke ini faktornya kompleks ya. Salah satunya memang stres tadi juga ya, kompetisi di pekerjaan dan sebagainya ya. Jadi kita mesti perlu imbang lah di dalam kehidupan ini, saya rasa itu. Kalau secara makanan dok, apakah memang ada pantangan khusus yang memang tidak boleh apabila sudah terkena serangan stroke tadi dok? Jadi tergantung saya bilang tadi, apakah kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya. Jadi tergantung apa sih sebetulnya dari kita ini di laboratoriumnya itu apa. Nah, ya, faktor-faktor itu kan yang menyebabkan stroke. Jadi ketika kita laboratnya itu jelek, ya cobalah untuk menurunkan. Tapi dengan yang pertama tadi sebetulnya udah bagus loh, olahraga. Olahraga kan otomatis kan ya laboratnya insya Allah terjaga. Ya karena lemaknya juga akan terkendali, diabetesnya akan terkendali ya. Dengan olahraga itu kan bagus ya. Betulnya itu. Ya, itu. Olahraga kalau Mas Yolan olahraganya Mas? Selain olahraga pagi atau malam Pak Toto? Nah, kalau malam tuh olahraga malam itu kadang Nge-gym maksudnya nge-gym malam kan ya bisa. Boleh juga ya dok. Boleh, kalau iya. itu pagi, Kalau nggak sempat pagi ya sore malam betul, ya nggak apa-apa. Memang idealnya pagi, tapi kalau nggak bisa malam juga. Betul. Angkat-angkat di rumah itu juga olahraga nggak Mas? Ya. Angkat-angkat kadang kita ngangkatin cucian itu olahraga. Itu dok. Enggak ya, Harus itu itu bukan nyapu, bukan ya olahraga memang khusus kita. Ya. Dia kan sambil dimarahin itu kan. Nah, itu kondisional itu nyapu sambil dimarahin. Karena sholat ini. Ya, uang belanjanya kurang kan, jadi sambil ngepel sambil dimarahin. Jadi keringat gitu dok. Yang ideal, yang bagus gitu dok. Olahraga kan banyak banget yang ada yang pakai alat ataupun nggak pakai alat gitu. Nah, yang bagus untuk melakukan olahraga bagi pencegahan stroke itu yang seperti apa dok? Jadi olahraga itu tidak perlu lama, paling nggak 30 menit dalam sehari. Ya, itu olahraga yang baik itu yang ritmis. Ya, misalkan dia dengan lari-lari kecil, irama atau senam aerobik gitu ya. Yang kecil-kecil lah gitu. Tapi ketika dia sudah kena stroke, olahraga itu harus dibatasi sesuai dengan handicapnya. Misalkan dia harus lemes ya kira gitu ya. Tadi ininya harus tergantung dari handicapnya apa. Tapi dia tetap latihan untuk anggota-anggota geraknya. Tapi kalau belum terkena stroke, silakan olahraga sesuai dengan kemampuannya. Ya, jangan misalkan usia udah lanjut gitu masih sepak bola, nah malah bahaya ya, berbahaya. Jadi berbahaya buat ini. Jadi sesuai dengan umur, sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga bagus itu Mas. Betul. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Dok, balik ke tadi dok. Jadi cerita pribadi tadi itu salah satu alasan dok. Jadi saya tuh sampai titik di mana pada saat itu dok. Jadi saya tuh ngalamin nyeri itu dok di dada depan, sampai belakang dok, sampai sini dok. Itu tuh iki nopo, tapi di sisi lain yang tadi mungkin ya salah saya adalah saya tuh nggak nyampe ke rumah sakit dok. Ya mencoba menganalisa sendiri sampai akhirnya
ya pelan-pelan gitu kan, sampai akhirnya berhenti ngerokok. Salah satunya itu karena momentum itu masuk. Jadi nyerinya tuh udah sampai nyeri di depan, belakang, sampai ini sampai geringan dulu. Apakah itu salah satu ciri-ciri Dok? Ciri-ciri Jantung atau stroke? jantung atau Kalau ada seperti itu, memang banyak faktornya. Bisa itu suatu gangguan jantung, ya, serangan jantung. Tapi bisa juga itu karena adanya sesuatu di otot, entah itu di belakang atau di ini referit, ya. Jadi rujukan nyeri juga bisa. Jadi itu bukan semata-mata. Kalau yang stroke biasanya memang terjadinya satu sisi, tapi apapun yang sifatnya mendadak itu kita harus segera periksa. Gitu. Mas Jalan. Oke, Dok, yang menarik nih Dok. Jadi teman-teman sahabat Suara Merdeka nih Dok yang sudah terlanjur kena serangan stroke. Pertanyaannya adalah apakah secara seksual itu masih bisa Dok? Atau memang butuh bantuan khusus gitu kan? Atau tetap sebenarnya itu masih normal-normal aja, sebenarnya nggak ada masalah? Ya. Jadi sebetulnya kalau hubungannya dengan seksualitas pada orang-orang stroke itu ada beberapa hal. Ya, ada orang dengan stroke, kemudian ada gangguan seksual itu ada. Ya memang ada. Ya mungkin karena memang di area seksnya itu yang terganggu. Ya ada area keinginan untuk seksnya juga terganggu. Ada orang yang dengan stroke karena psikis juga ada. Karena psikis sehingga dia juga kemampuan untuk seksualnya terganggu juga. Ya, tapi juga ada kebalikannya loh. Ada orang dengan stroke, istrinya datang. Dok, ini kenapa kok sekarang kok jadi minta tiap hari? Nah, jadi itu jadi berlebih. Ya, itu juga ada. Ya, jadi memang tidak selalu. Ya, tidak selalu dan ini sebetulnya juga bisa dalam rangka nanti diperbaiki bersamaan dengan handicapnya. Jadi mungkin kan dia sudah lemah satu sisi, itu kadang-kadang juga sudah pikirannya, duh aku wis rak mampu gitu ya. Nah itu secara psikis juga sudah membuat dia juga jadi nggak pede, nggak mampu ya. Pemenangan itu maksudnya supaya sedulur-sedulur kita ini yang sekarang mengalami stroke itu tetap Jadi itu ya harus dengan kolaborasi ya antara dokter neuro, dokter psikiater, ya mungkin dengan psikolog itu untuk bersama-sama. Karena mungkin kami akan melakukan dari sisi terapi, tapi mungkin dari pendekatan psikisnya itu perlu juga psikiater, perlu juga psikolog untuk meningkatkan moodnya biar dia nggak depresi ya, karena orang stroke ada biasanya jatuh pada depresi pasca stroke. Nah depresi pasca stroke ini juga ada juga, ini yang juga akhirnya mempengaruhi vitalitasnya dia itu ya gitu. Periksa Mas Dok. Jadi kuncinya adalah kalau kita merasa nggak nyaman atas kondisi ya tetap jangan dianalisa pribadi tadi ya Dok. Analisa apalagi kok habis itu tahu-tahu ke apotek sendiri Dok kan gitu kan Dok. Sekarang kan tahu-tahu nganalisa sendiri gitu kan. Tahu-tahu iya ke apotek sendiri, beli sendiri ya diobati sendiri kan gitu kan tahu-tahu itu. Kadang-kadang kita merasa tahu gitu. Iya, merasa tahu. Iya. Bisa menganalisa diri sendiri padahal itu ya belum tentu pas juga ya. Belum tentu harus konsultasi kepada dokter yang memiliki kemampuan, memiliki spesialisasi untuk itu. Iya. Kalau secara keturunan Dok, apakah misalnya dari keluarga itu ternyata ada keluarga yang terkena serangan stroke, apakah itu juga bisa diturunkan? Ya bisa kalau itu terkait dengan genetik bisa. Tapi begini ya, misalkan gini, satu keluarga itu terpola dia darah tinggi ya, darah tinggi, maka anaknya semua darah tinggi, atau terpola trigliseridnya tinggi. Jadi ada yang kita kenal dengan karena penyakit yang herediter itu ya. Nah penyakit itu bisa, misalnya bapaknya jantung, hipertensi, nanti anaknya juga ya, karena dia terpola dalam keluarga itu, mungkin dia mengkonsumsinya makanan kan sama ya kan, sehingga dia ketika dia dewasa dia sama pola penyakitnya itu. Nah inilah yang mungkin kita harus waspadai. Mungkin makanya kalau punya bapak, ibu atau yang mungkin stroke atau apa, kita lihat mungkin kita harus cek ya polanya itu ya.
Ya. untuk apa ya, pengendalian secara dini ya, kontrol secara dini supaya kita mengetahui itu. Ya. Oke, Terus, Mas. ini kebetulan di studio ini ada beberapa teman-teman dok. Mungkin nanti dari teman-teman, mungkin monggo Pak Pulung, ada Mas Rizky, kalau mau mengaturi pertanyaan, monggo silakan waktu dan tempat. Terima kasih Mas Yulan. Dokter, izin bertanya ini yang pertama 3O 1D tadi, apakah bisa disegmentasi misalnya untuk 25 tahun ke bawah 3O 1D-nya penekanannya di yang mana? 25 tahun kedua katakanlah 25 sampai 50 tahun penekanan lebih ke 3O 1D-nya yang lebih porsinya lebih besar ini, dan 25 tahun ketiga artinya saya sudah masuk nih dok, 63 tahun tadi saya sudah masuk fase yang ketiga ini, kira-kira 3O 1D seperti apa? Itu satu dok. Dan pertanyaan kedua dok, dari paparan tadi ternyata dari tidak menjadi ada, dari ada bisa menjadi tidak. Ini kelihatannya edukasi atau sosialisasi ke media barangkali bisa dikolaborasikan. Dokter izin apakah memungkinkan, mumpung Mas Toto ini selaku pemimpin redaksi di .com maupun di koran, untuk membuat ya konsultasi kesehatan khususnya dengan Dokter Dodi terkait stroke dan turunan yang lain. Itu dokter, terima kasih. Ya, yang pertama saya jawab mengenai 3O 1D. Tadi sudah saya sampaikan kalau 3O 1D itu kan sesuai dengan kemampuannya. Artinya begini, kalau itu masih remaja mungkin olahraganya ya pol-polan lah, mau sepak bola mau apa ya silahkan saja. Tapi kalau dia sudah mulai seperti Pak Pulung ini ya jangan sepak bola lah, mungkin ya futsal apalagi ya. Jadi ya mungkin dikurangi aja. Apalagi kalau Pak Pulung kan saya tahu itu ada punggungnya sakit segala ya, nanti jangan dolanan kempo apa-apa ya dikurangi gitu ya, dikurangi lah ya gitu. Nggak usah kemponya itu nggak usah dulu gitu ya, nanti jadi instruksi aja, jadi instruktur aja ya, aman jadinya itu ya, makanya gini-gini gerak ya, gini loh, cederanya cuma jari Pak Pulung, aman ya itu. Jadi disesuaikan, saya bilang disesuaikan dengan kemampuan. Misalkan karena bisa tiba-tiba nanti malah cedera. Ya cedera bagaimanapun proses penuaan di dalam tubuh kita itu tetap berjalan. Jadi olahraga itu tetap harus disesuaikan dengan usia, dengan kemampuan itu tetap ya Pak Pulung. Nah kalau olah seni itu saya rasa dari kecil sampai dewasa mau nyanyi-nyanyi, pelihara tanaman, pelihara ikan ya mungkin tidak banyak artinya bahwa kita mengatur ataupun supaya ini emosi kita, mood kita itu bagus ya. Jadi itulah makanya ada olah seni ya supaya kita ini terbebas dari stres dan sebagainya. Nah berikutnya olah jiwa. Kalau olah jiwa itu biasanya pada orang-orang yang sudah ya lanjut ya, Pak Pulung ini juga harus olah jiwa gitu ya, karena pendekatan selain pada pendekatan sama yang maha kuasa, tapi yang penting adalah sabar ora kemurungsung ya, sabar dan ora kemurungsung ini penting, karena kadang-kadang orang tuh satu hari pada berbagai masalah yang pengen dimasukkan di dalam otak kita dan pengen diselesaikan. Nah, otak kita kadang-kadang susah. Nah, dikemurungsungi itu susah. Nah, sehingga jadi hormonalnya jadi berubah, akhirnya diabetesnya meningkat, ya, hipertensi. Nah, akhirnya stroke. Jadi kita mesti sabar. Ya, sabar itu. Tadi yang kedua permintaan untuk itu oke. Siap. Konsultasi karena kita juga tentu pembaca kami juga membutuhkan edukasi kesehatan gitu dok. Siap, sampun, monggo. Saya siap ya. Kapan nanti
diatur saja, diatur saja. Oke. Ya. Karena penyakit di bidang neurologi itu sebetulnya banyak ya, tidak hanya stroke ya, vertigo, nyeri kepala, nyeri, epilepsi, tumor otak. Oh, itu semua memang bidang kami ya. Dan masih banyak lagi bidang-bidang lain ya, misalkan HNP ya, apa tuh kejepit saraf ya, tulang belakang, itu semua juga bidang kami. Jadi silakan monggo kalau mau ada konsultasi, saya siap. Nanti kita buka satu kolom khusus gitu ya, satu kolom khusus untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan dokter dalam berkonsultasi terutama di bidang penyakit saraf. Dok, satu lagi dok, kita kan seringkali perjalanan ke luar kota gitu, masuk ke dalam tol dalam waktu yang berjam-jam. Nah, untuk mengantisipasi kalau kita di tengah jalan ini mengalami situasi yang tentu tidak kita inginkan ya, ada gejala stroke seperti itu, dan kita juga nggak tahu rujukan rumah sakitnya ada di mana. Ada nggak sih dok obat gitu yang bisa kita bawa dalam setiap perjalanan gitu untuk mengantisipasi supaya sambil kita menuju ke rumah sakit terdekat? Ya, jadi biasanya kan orang stroke ada faktor risiko. Ya, faktor risiko tadi apakah dia hipertensi, diabetes itu. Kalau enggak ada itu ya nanti faktor risikonya mungkin yang lain. Cuman faktor risiko kalau sudah hipertensi ya mesti minum obat hipertensi harus ada. Ya, sebelum berangkat mungkin minum dulu, atau biasa kalau obat hipertensi minum pagi ya pagi terus atau siang-siang terus, itu jangan lupa kontinunya itu. Kalau dia diabetes juga harus minum obat. Nah, repotnya kalau ada orang stroke tidak ada jalan lain kecuali harus ke rumah sakit. Itu saja sih. Iya. Jadi kalau misalkan dia serangan di rumah ya harus bawa ke rumah sakit. Tadi ya waktunya mepet banget. Kita bisa menyelamatkan 4,5 jam. 4,5 jam. Itu sudah tertangani ya dok. Sebelum 4,5 Obat jam. harus masuk. Obat harus masuk. Oh, Jadi itu harus paling enggak sampai rumah sakit 3 jam. Karena setelah sampai rumah sakit dia akan di CT scan, dia di laborat, baru dimasukkan obat itu 4,5 jam. 4,5 jam itu obat harus sudah masuk. Begitu. Nah, jadi cepat banget. Makanya kita nggak bisa bayangin orang-orang di Jakarta misalkan ya, karena serangan stroke bawa keluar jalan macet. Nah, ya kan? Nah, ini repotnya kalau itu. Jadi itu membuat kembalinya lagi itu agak susah atau lama ya. Walaupun kita masih punya lagi terapi dengan cara kayak kateterisasi tapi ke otak itu ya, itu dengan neurointervensi namanya, itu bisa juga. Itu waktunya 6 sampai 8 jam. oh itu salah satu bentuk pertolongan tadi dok di awal tadi. Oh, menarik sekali Mas Dok. Iya. Iya. Dan di rumah sakit di Semarang sudah punya alat secanggih itu. Rumah sakit Karyadi jelas, sudah. Yang lain juga sudah, yang tipe B rata-rata sudah mempunyai kemampuan untuk itu. Ya. Oke. Menarik sekali Mas Dok. Sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol Keren. banyak, Iya. ya, tapi Iya. waktunya Betul, beliau ini terbatas sekali. Udah dikode-kode ini kan. Kode-kode gitu. Jadi dokter, matur nuwun sekali. Terima kasih banyak. Di awal Ya. ini, jadi semoga jadi bisa berkesinambungan dok. Saya yakin kok edukasi ini masyarakat kok butuh ya dok. Karena jangan sampai informasi-informasi yang salah ini malah banyak dok. Jadi informasi-informasi yang menyesatkan, yang salah malah banyak karena mungkin dari sisi informasi yang benarnya kurang lah. Di sisi semoga dengan adanya program-program ini gitu kan, terus kesinambungan program-program yang akan kita jalankan, kita bisa mengedukasi masyarakat menjadi lebih sehat lagi. Ya. Gitu dokter. Keren. Tentu ini juga dalam rangka masih peringatan Hari Stroke Dunia, temanya adalah greater than stroke, artinya kita semua seluruh manusia tentu bisa dan mampu untuk melawan stroke. Salah satunya resep Jitu 3O 1D. Wah, keren ini. Nanti kita semua bisa menerapkan itu dan kita bisa terbebas ataupun melawan
dari penyakit stroke dan turunan-turunannya itu. Terima kasih Dr. Dodi. Selamat Iya. pagi. Iya. Matur nuwun Dok. Sampai ketemu lagi Dok. Matur nuwun. Siap. Itu sahabat Suara Merdeka, pada pagi hari ini obrolan kita di pagi hari ini edukasi dengan Dr. Dodi. Gitu kan, semoga kita punya waktu untuk bisa bertemu lagi, kita bahas lebih detail lagi, lebih edukasi lagi ke sahabat-sahabat Suara Merdeka. Wabillahi taufiq wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, waalaikumsalam, dadah.